Ketemu lagi sama kami di Retail Team Indonesia. Saya bersama Oki, konsultan minimarket Retail Team Indonesia. Nah, kemarin kan kita udah ngupas banyak gitu ya, secara umum pekerjaan konsultan tuh dari A sampai Z. Nah, sekarang kita kupas satu persatu, Ki. Mulai dari inventory ya, pengadaan barang. Jadi pengadaan barang yang dilakukan di lapangan itu seperti apa aja, misalnya nih sekarang mulai dari sumber barangnya dulu. Nah, sumber barangnya dari mana biasanya ketika kita ingin buka toko nih, teman-teman yang lakukan di lapangan? Oke, kalau untuk sumber barangnya biasanya kita itu ada opsi ya. Yang pertama itu ada distributor, yang kedua itu nanti grosir. Tapi sebelum kita bahas di sumber barang itu, biasanya kita nentuin dulu kayak misal persediaannya itu berapa. Itu biasanya kan dilihat dari apa namanya, ukuran atau luasannya. Ukuran dan luasan toko. Ya. Kayak misal nih, kalau kita kan biasanya patokannya ada hitungannya juga kan. Nah, kayak misal contoh ukuran 5x10 berarti kan 50 meter persegi. Nah, itu kita bisa pakai dikaliin aja, atau bahasanya nanti satu untuk tokonya biar penuh bisa 1,5 kali 5, berarti 75 minimal ya. Minimal 75 juta kayak gitu. Nah, itu kalau untuk tokonya aja ya, maksudnya belum termasuk kayak stok gudang. Nanti kalau misal mau ada stok gudang bisa malah jadi 100 juta kayak gitu. 2 juta per meter jadinya ya, untuk ada tambah stok ya. Nah, itu jadi dilihat dulu. Nah, setelah itu baru kita apa namanya ditentuin dulu kan. Nah, sebelum kita membahas yang apa namanya ke suppliernya itu, biasanya kita tentuin dulu mau beli apa aja. Jadi buat dulu PO-nya ya. Iya, kayak misal PO-nya. Betul. Nah, itu biasanya kita berdasarkan kategori dulu semuanya masing-masing. Nah, kita biasanya tanyain juga, konfirmasi ke ownernya apakah di sana itu mau jual apa-apa atau ada yang enggak. Karena beberapa owner yang pernah saya temuin itu ada yang enggak mau jualan rokok, ada. Terus ada juga yang enggak mau produk boykot kayak gitu. Ya, kayak misal lagi tren ya dulu itu kan contohnya kayak gitu. Cuma kan kita tetap harus ngikutin ya, karena kan maksudnya selaku owner itu kan punya uang, jadi kita pun juga tetap diskusi, meskipun kita akan nyampein dampaknya apa. Kayak contoh misal nih di pinggir jalan tapi kita nggak jualan rokok. Nah, berarti kan kita harus ada suatu barang yang emang buat menarik. Substitusinya apa? Kayak contoh misal kita berarti fokusin ke sembakonya aja. Sembako tapi harganya yang benar-benar murah, jadi kita mending nyetoknya agak banyak. Nah, kan kayak gitu. Karena kalau orang lewat itu kan biasanya dia minimal kalau entah beli apa-apa, rokok, terus bisa jajan minum dan sebagainya kan gitu. Bahkan anak muda aja kan sekarang juga banyak juga yang rokok ya, maksud saya. Jadi itu tidak menutup kemungkinan meskipun untungnya dikit tapi muternya cepat. Kan kayak gitu. Nah, setelah udah semuanya kita udah bikin PO-nya. Nah, baru biasanya kita pun bikin PO. Jadi udah bikin PO ini udah sepersetujuan dari owner dulu ya. Udah kita sampaikan ini ya. Betul. Dan biasanya kita ngelihat juga kan, kita ada beberapa toko yang pernah kita dampingi kan. Misal kita ada lingkup A, yang deket-deket situ yang laku-laku tuh apa. Jadi kita nggak langsung bikin PO itu asal, kayak misal ini barang kelihatan familiar langsung dibeli kayak gitu tuh enggak. Artinya kita menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di situ. Jadi kita survei dulu ya di sekitar sana ya. Betul. Karena kan kayak contoh ada beberapa produk yang notabene-nya itu kondisional, kayak tergantung lingkungannya gitu loh. Kayak contoh teh aja. Teh ya. Nah, teh itu beda-beda ya. Beda-beda kan. Kayak contoh nih, teh aja kalau misal kita di area kayak Brebes, terus daerah-daerah Tegal kayak gitu kan lebih ke poci. Sana poci ya. Ya, kalau di daerah saya Temanggung itu lebih banyaknya teh dandang. Tapi yang biru yang lain. Kalau Jawa Timur gimana tuh? Kayak Kediri waktu kita garap tuh teh apa ya? Kalau Kediri kemarin itu tuh hampir sama dia. Hampir sama. Iya, cuma apa namanya, dia bubuk ada yang merek sana juga. Ada merek sana ya? Ada, tetap ada. Kayak gitu. Kayak air mineral aja kan juga banyak kan. Kalau di Padang kayaknya teh bendera ya? Ya, nah di Padang teh bendera kan, kayak gitu. Jadi sebenarnya kan kita juga ngikutin, jangan sampai kita misal, wah kita mau ajar aja ya. Kayak misal Sari Wangi misal kayak gitu. Nah, kalau Sari Wangi emang notabene-nya di kota benar. Karena kan emang rata-rata orang familiarnya Sariwangi, atau Sosro misalnya gitu. Nah, itu. Jadi kita biasanya menyesuaikan. Jadi nggak terus kayak
asal bikin PO wah ada uang segini kita langsung ajar semua. Iya, nggak bisa. Bahkan nanti itu harus juga keukuran. Oke. Sama kita kan nanti berhubung bikin PO itu kan target pasarnya siapa? Yes. Jadi nggak bisa kayak langsung wah bikin aja gitu kan. Tetap kita kayak target sesuaikan dengan segmentasinya di sana. Betul. Kayak misal di sana banyak mahasiswa atau basnya anak sekolah. Kita kan nggak mungkin beli yang gede-gede, tapi mending yang kecil tapi sama sedang kan kayak gitu. Terus dibanyakin food sama soft drinknya kayak gitu. Tapi kalau misal kayak di lingkupnya perumahan atau desa atau warung lebih ke padat penduduk misalnya family, gitu, nah family gitu kita baru kebutuhan mereka utamanya apa ya kayak sembako, minyak, dibanyakin, gula juga pasti ada kayak situ. Jadi kita bikin itu. Nah setelah udah baru kan didiskusi sama owner sudah ACC. Tapi kita ngasih tahu juga ini gambaran ya, dalam arti harga itu bisa berubah. Jadi jangan langsung wah ini harganya segini, ya nggak bisa. Kalau sekitar paling naik turunnya hampir sama lah. Paling kalau naik nggak terlalu tinggi, kalau turun juga nggak terlalu rendah banget kayak gitu. Nah kalau udah selesai baru kita sampein mau bikin cepat atau enggak. Nih bikin cepat atau enggaknya ngaruh ya? Ngaruh. Nah, gimana tuh kalau bikin cepat seperti apa, kalau enggak gimana? Nah kalau misal bikin cepat kita berarti ya udah kita fullin ke grosir dulu. Habis itu baru kita nanti sembari jalan kita sambil hubungi supplier. Siap. Tapi ada minusnya. Nah minusnya adalah nggak semua grosir itu bisa retur. Ya rata-rata malah nggak bisa retur. Nggak bisa retur. Yang kedua adalah pernah nggak nemukan di beberapa proyek tuh grosir bisa retur? Ada nggak? Jarang ya. Jarang. Kalau misalnya ada itu karena dia mungkin udah kerjasama dengan suppliernya ya. Misal kayak contoh supplier nggak apa-apa mas beli. Contoh pernah ada supplier bilang kayak nggak apa-apa beli di ini aja. Nanti kalau misal itu bisa diretur saya bantu retur. Berarti dia nih grosir ini udah kerjasama mas distributornya. Iya, karena suppliernya berarti ngomong ya. Kalau nggak jadi yang merekomendasikan suppliernya kan misal pas saya nggak kosong bisa coba beli di sini aja nggak apa-apa. Nanti kalau misal ada retur bisa dibantu kok. Kayak gitu. Tapi nggak semua ya, beberapa barang aja ya. Beberapa barang aja. Nah, terus habis itu kalau udah, maksudnya kita kan nyampein juga. Takutnya gini kalau misal minusnya yang kedua tuh, kayak contoh harganya biasanya pasti lebih tinggi. Ya, tentatif lah ya. Ya, terus yang ketiga sama expirednya. Biasanya kalau kita nggak teliti ya. Nah itu biasanya dempet-dempet. Jadi kalau belanja ke grosir ini harus teliti betul ya? Harus teliti. Biasanya dan ngecek jangan cuma satu ya. Misal kita beli 12, cek 12. Langsung semuanya dicek harus. Karena emang beda ya? Iya, kadang ada produk itu yang misal 6-nya di expirednya yang awal, yang 6 sisanya malah yang bisa lama. Iya benar-benar itu. Karena apa? Karena banyak nggak kepikiran gitu tuh. Iya, karena mereka biasanya wah ngertinya satu cukup ini enggak, padahal bisa jadi belakangnya ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Dan namanya orang display itu kan kadang mereka apalagi di grosir itu kan putarnya cepat ya. Nah otomatis kan mereka juga udah mau ngerjain buat ngecek expired aja kadang udah nggak sempet karyawan. Berarti apalagi basis barangnya bentuknya nggak kardusan ya? Iya. Karena kalau kardusan satu paket nih. Karena kalau udah dipecah-pecah ngambil 3, 6 gitu kan. Nah itu tetap makanya biasanya harus dilihat expirednya ya. Iya biasanya kalau kita beli kita cek dulu dan itu paling aman itu biasanya 5-6 bulanan. Kalau itu untuk food ya. Iya, kalau masih 3 bulan, kecuali itu barangnya laku nggak apa-apa. Silakan. Maksudnya kayak laku itu barang kenceng atau bahasanya barang itu jelas kalau misal pun saya nggak laku bisa kita beli. Silakan dibeli. Kan kayak gitu. Tapi kalau memang kalau misal kurang atau maksudnya itu tuh cuma buat menuhin, alangkah baiknya kita cuma belinya 3. Paling banyak 6. Terus itu rentangnya 6 bulan. Biar apa? Biar nanti di bulan keempat atau 3 nggak laku kita promoin aja. Kan kayak gitu. Siap. Nah, jadi kalau untuk yang pengadaan cepat itu biasanya kita, grosiran itu kita udah sampein. Takutnya apa? Biasanya mereka gini minta cepat. Nah giliran udah disampaikan kayak kekurangannya apa-apa gitu, awalnya bilang nggak apa-apa, tapi pas giliran sudah mendekati expirednya baru diungkit. Mas kenapa barangnya kok gini baru udah disampaikan kayak gitu. Makanya penting ada notulensi itu ya. Di awal. Nah itu jadi biasanya kita sampaikan. Nah nanti kalau udah beli terus maksudnya udah
buka juga, kita sambil bantu nyariin karena biasanya distributor juga akan tahu oh itu toko beli di mana barangnya, masih akan ada kunjungan gitu loh. Nah dia akan nanya barang itu beli di mana. Kalau misal beli di kursi ini loh, kenapa kok enggak? Nah biasanya gitu. Tapi mereka pun juga akan ngomong, jangan sampai barang yang ini minta retur ke saya ya. Ada ya beberapa yang ngomong gitu ya. Karena banyak banget mereka itu gini. Maksudnya kan sales itu kan juga dapat target dan sebagainya ya. Nah masa mereka itu, sedangkan kalau ada proses retur itu kan biasanya dari sales itu kan yang nanggung juga. Ada sebagian sales itu yang kayak misal nanggungin dulu biar ini kayak gitu ya. Makanya masing-masing sales itu kan atau distributor itu kan kebijakannya beda-beda kan? Ya kayak ada yang benar-benar nggak bisa diretur, kayak misal apa namanya Coca-Cola itu sama sekali nggak bisa. Coca-Cola sama sekali nggak bisa retur. Ya cuma bagusnya mereka sampein ke kita, kalau saya kan nggak bisa retur, mending beli satu krat dulu atau dua krat dulu, mending pelan-pelan dikit. Nanti kalau misal 2 minggu nggak datang lagi baru beli yang ini aja, nggak apa-apa, yang penting ada perputaran kayak gitu. Bagus salesnya itu. Ya jadi nggak terus kan ada beberapa yang mungkin nggak jujur ya, kayak tadi kayak udah beli gini ya gitu kan. Apalagi kita nggak bisa retur. Iya, apalagi biasanya itu kalau toko baru diincar itu mereka tuh antara kanvas sama yang distributor, maksudnya ya sama-sama resmi juga, cuma kan awalnya beda ya, sales sama kanvas biasanya nanti rebutan kayak gitu. Dan kadang ada juga yang misal kalau ini bukan di luar ini ya, di luar distributor resminya ya, itu juga pernah ada kejadian kan kayak ditipu gitu, maksudnya ditipu itu. Ini yang bukan yang resmi, yang biasa kanvas-kanvas yang gitu ya. Nah dia bilangnya bisa retur, bisa retur, bisa apa gitu kan. Ternyata ownernya kan nggak tahu sebenarnya. Jadi sebelum kita datang ke sana, ownernya itu ditawarin produk, tapi ownernya tidak confirm ke kita. Nggak ngerti. Nah, apa sudah ditawarin produk itu udah dibeli, pas kita datang kita tanya ini belinya di mana, kemarin apa sudah diceknya expirednya udah mendekati semua. Nah terus akhirnya saya bilang bisa diretur, nggak bisa mas, soalnya ini tak hubungi juga nggak bisa. Waduh kayak gitu kan. Ya sudah, mau nggak mau ini hati-hati ya gitu. Karena banyak teman-teman yang tertipu sama kanvas yang kayak gitu ya. Harus hati-hati ya, aware aja. Bukan terus kayak menjelekkan kanvas itu enggak ya, tetap maksudnya kanvas itu kalau emang kita butuh dan cepat, kanvas memang bisa solusi yang bagus. Tinggal kehati-hatian aja, dicek semua detailnya, expirednya, harganya. Nah kan kayak gitu. Kalau misal pun loh mas ini kan gini kan sama aja jadi jatuhin kan, enggak. Maksud saya yang penting itu adalah kitanya hati-hati waspada, karena ada beberapa oknum yang emang kurang jujur aja. Nah balik lagi ke yang tadi. Nah setelah udah semua kan, nah baru kan kita udah buka juga. Nah baru ada sales. Nah takut biasanya gini, kelamanya itu adalah belajar bikin PO-nya. Gitu. Jadi kalau model pendampingan pengadaan barang lewat grosiran, karena ini cepat-cepat, nanti model bikin PO-nya yang agak susah nanti ya. Iya, kenapa? Karena kan bahasanya mereka kan apalagi buru-buru nih, cepet-cepet nih. Iya, ditambah tergantung tuh siapa yang jadi penanggung jawab atau yang bikin PO-nya. Iya. Kalau owner, ya silakan. Tapi kan berarti kan nanti kan spend waktunya lebih lama, karena biasanya apa, distributor itu akan jelasin, dan masing-masing distributor itu kan barang yang megang kan beda-beda. Betul. Antara contoh ya, sama-sama kayak misal Mayora aja dibagi 4 kan. Ya, ada biskuit, minumannya sendiri, kopinya sendiri, produk sendiri. Brandnya Mayora nih. Nah barangnya dikit-dikit gini. Nah kalau misal langsung dibeli di grosir kan, kadang kan biasanya mereka udah terbiasa kayak aku bisa langsung beli ini, langsung semuanya jenis di satu tempat nih, ambil aja. Nah jadi kan agak mungkin merasa kayak agak ribet ya gitu. Tapi itu ya tadi kan kelemahannya juga banyak ya. Tapi enaknya kalau misal kita distributor kayak gini nih, yang penting kita cuma tinggal bikin jadwalnya aja. Kayak misal kunjungannya Mayora yang divisi ini hari apa, berapa kali kunjungan, kan kayak gitu. Nanti kita tinggal pas di hari berikut, pas mau bikin PO itu, hari sebelumnya kita bisa bikin PO dulu. Nah pas di hari hanya kita bisa, kalau misal mereka nggak bisa kunjungan, kita bisa kirim via WA. Nah nanti kan tinggal tektokan itu. Berarti itu maksudnya, berarti sekarang kita coba masuk di distributor utama. Sekarang pengadaan lewat distributor utama. Berarti berapa butuh waktunya?
Biasanya Kalau rata-rata yang kejadian di lapangan. paling cepet ya itu 1 bulan paling cepet. 1 bulan GO-nya maksudnya ya? Enggak, pengadaannya kan. Pengadaan barangnya? Iya, maksudnya kalau kan kita nyarinya dulu, kecuali kalau belum ada, kalau udah ada data suppliernya cepat. Oke, kalau seandainya kita ada beberapa ada data supplier nih. Iya. Nah, udah kita uji, udah kita coba kontak, kemudian jalan. Nah, beberapa lama barang datang di lokasi? Nah, itu tergantung ada yang cepat enggak, karena masing-masing distributor registrasinya beda-beda. Yang paling cepat apa, Ki? Distributor yang paling cepat selama ini pengalaman? Pokari itu termasuk cepat. Pokari cepat. Ya, itu Pokari termasuk cepat. Indomarko? Lama. Indomarko lama itu? Bisa 2 minggu, 3 minggu itu? Unilever main cepat tapi nggak semuanya. Oh, Unilever. Wings termasuk cepat, cuma kalau pas lagi tertentu juga enggak. Tapi rata-rata kalau Pokari hampir semua saya project Pokari cepat ya? Iya, enggak. Biasanya kita panggil seminggu udah datang barangnya. Iya, enggak sampai seminggu udah datang. Kalau Indomarko pernah sampai 2 minggu, 3 minggu baru diregistrasi. Baru diregistrasi, belum dikirim barangnya dong. Tapi nggak semuanya ya, di beberapa. Nah, rata-rata ya. Iya. Hanya ada beberapa kasus yang cepat gitu ya. Tapi rata-rata lama memang. Ya, Unilever juga. Unilever itu lama apa cepat? Lama juga. Agak lama. Wings agak lama juga. Agak lama juga ya. Biasanya kalau entah kenapa dulu banget malah cepat mereka bertiga. Iya, dulu cepat itu. Iya, dulu cepat. Cuma akhir-akhir ini maksudnya kayak dekat-dekat 1-2 tahun ini tuh menurut saya agak lama. Prosesnya agak panjang. Iya, kayak kemarin pas waktu saya di Jambi itu, Wings itu hampir sampai 3 minggu. Itu registrasi kan? Iya. Belum barangnya dikirim itu kan? Iya, jadi hampir berapa ya? Hampir 25 hari baru dia. Nah, after registrasi kita order berapa lama barangnya sampai? Itu seminggu. Rata-rata seminggu. Iya. Kadang ada yang biasanya kalau misal kita PO kan udah registrasi, nah itu kan udah PO paling 1-2 hari udah dikirim. Oh, karena kita udah PO tinggal registrasi barang dikirim. Ya, tapi kalau after registrasi, tapi kalau pas yang lama itu adalah waktu registrasinya. Karena kan biasanya mereka langsung dari pusat kan. Bukan dari cabang-cabangnya. Kalau kayak minuman-minuman gitu, aqua, mineral itu cepat gak? Itu termasuk cepat sih. Cepat kok. Cuma kadang ini mereka itu kalau misal kita di beberapa tempat itu nggak ada kayak tulisan atau misal kita cari di Google Map kayak gitu ya, misal nyari kayak distributor apa. Itu tuh agak karena kan beda distributornya kan, distributornya sendiri gitu ya. Iya, kayak gitu. Iya. Jadi yang agak lama. Kalau rokok cepat nggak? Rokok. Kalau di distributor, Jarum, Sampurna. Itu biasanya itu tergantung sih. Mereka akan survei dulu ya. Kalau misal kayak lingkupnya kurang itu biasanya mereka juga mesti nyampein mending digrosir dulu. Oh, kalau toko kita kecil gitu ya. Kecil sama misal kayak agak orderannya nggak terlalu banyak. Atau misal trafficnya menurut mereka kurang oke gitu ya. Biasanya minta disampaikan. Itu rata-rata begitu. Maupun Sampurna, mau Jarum, mau Gudang Garam, semua rata-rata gitu ya. Tapi kalau dia lihat yang rokok yang kecil-kecil, maksudnya rokok yang tidak begitu terkenal, mohon maaf. Tapi kalau lokasinya bagus, trafficnya bagus tuh mereka langsung kasih. Biasanya mau. Karena kan mereka juga kan kadang mungkin udah menemukan beberapa konsumen yang rada unik kali ya, jadi mereka menerapkan seperti itu kan gitu. Nah, rata-rata pembayarannya gimana Ki? Kalau rokok ini rata-rata pembayarannya cash apa? Cash ya? Ada tempo. Ada tempo ya? Kalau yang distributor lain kayak Unilever, Indomarko, ini kan kita bicara yang gede-gede ya. Unilever, Indomarko, Wings, ABC. Biasanya minimal tuh 3 kali. Hampir semua sales tuh 3 kali cash dulu. After itu baru bisa tempo. Kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung ngajuin tempo. Cuma ada beberapa juga pernah kejadian kayak misal dia bisa langsung tempo. Bisa kok mas tempo kayak gitu. Ada beberapa tempat ya. Kayak gitu. Gitu. Tapi rata-rata secara umum mesti cash dulu ya. Lebih enak sih maksudnya kalau untuk awal tuh cash dulu sih. Berarti dari sisi pengadaan kalau kita menggunakan distributor utama dengan adanya waktu yang lama itu kan berarti memang harus ada juga sebagian barang yang kita beli tetap di grosiran ya. Tetap ada. Karena waktu kita pendampingan itu kan hanya 1 bulan sampai 35 hari ya. Betul. Ya.
Nah biasanya itu kita maksimalin 3 minggu dulu pengadaan untuk supplier. Tapi kalau sekiranya itu yang kan kita biasa udah ada data kan. Misal udah pesan tapi belum datang kan, berarti tinggal kita beliin yang sisanya aja. Kayak gitu. Jadi biasanya itu sampai sekitar 10 sampai mentok itu 20% kita baru ke grosir. Cuma kalau bisa nggak usah ya nggak perlu sih mas. Saya mending kita masih tetap menyesuaikan ya, karena kan itu tergantung juga dari barang di suppliernya ada atau enggak. Kadang kan bisa mereka kosong kayak gitu, dari pabriknya pasti belum ngirim misalnya. Kan masing-masing keadaan kan beda-beda kan. Nah biasanya kita kalau yang penting itu ada barang ya udah kita harus beli di grosir kayak gitu. Cuma biasanya sama ini juga, kalau sembako jelas di grosir sih, karena kalau sembako jelas di grosir. Iya, jarang ada beberapa yang mungkin dari supplier, tapi mereka mesti minimal pengambilannya maksudnya. Iya, kayak contoh misal minyak masih bisa kayak kalau beli beberapa karton gitu ya, kan di supplier juga ada. Yang enggak tuh kayak misal ini gula yang gula lokal atau kemasan bikin sendiri. Nah terus sama ini apa namanya kayak tepung curah, terus kacang hijau kayak gitu. Telur. Nah itu biasanya mereka kan nggak mau kalau cuma beli sekilo 2 kilo kan nggak. Satu karung isinya aja 50 kilo kayak gitu kan. Kalau dengan budget yang terbatas kan nggak mungkin. Sedangkan kita kan cuma target misal yang penting ada dulu misal 3 kilo 5 kilo dulu kayak gitu. Yang penting orang tuh tahu di sini kita jual kan kayak gitu. Otomatis kan kita nggak mungkin ngandelin dari supplier. Kayak gitu. Dan biasanya mereka juga nggak bisa retur kalau untuk yang produk sembako. Nah, gimana cara kita teman-teman di lapangan itu menandai ini distributor utama atau ini bukan, itu ada tandanya nggak sih ciri mereka itu? Biasanya itu dari produknya sih kelihatan sih maksudnya. Mereka bawa tanda pengenal apa gitu nggak? Iya. Biasanya mereka akan ngasih tahu kayak gitu. Terus kadang kalau misal itu setidaknya kasih tahu katalognya. Gitu. Katalognya mereka bawa. Kalau nggak katalog dibawa, biasanya mereka press list. Press list. Dan barangnya nggak mungkin langsung ada kan? Iya. Kalau yang distributor resmi ya. Iya, cuma ada juga yang ada juga distributor resmi yang langsung bawa barang. Ada. Contohnya apa? Contoh itu biasanya kayak teh ini. Teh Catot kalau nggak salah. Nah itu dia emang langsung bawa. Tapi dia distributor resmi. Iya. Langsung bawa barang. Langsung kalau kamu mau order langsung tinggalin barangnya. Terus kayak contoh juga ada Ultramilk. Ultramilk. Ada yang seperti itu. Kalau Ultramilk kan memang kelihatan ya, dia bawa. Maksudnya pakai box yang Ultramilk kayak gitu. Tapi emang biasanya gitu, karena mungkin daripada kan masih mereka daripada kayak bikin PO dan sebagainya kan. Nah biasanya kita Mbak kita ada kunjungan atau Mas kita ada kunjungan ke sana, mau order nggak? Nah biasanya mereka langsung bawa kayak gitu. Jadi biasanya cash. Kayak Ultramilk kayaknya cash ya langsung ya. Kayak gitu. Jadi tergantung dari masing-masing distributor atau kebijakannya. Oke. Sekarang ini kita tentang pengadaan barang, nanti akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Barang sudah sampai itu apa yang harus dilakukan gitu ya Ki ya. Kita sesi berikutnya ya. Oke, thank you Ki. Ya, terima kasih.